Channel. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang yang tadi aku bilang ya kan mau ketemu dengan seseorang yaitu Ki Sambung Roso. Sekarang aku sudah bersama beliau nih ya kan. Beliau ada di samping aku. Alhamdulillah senang banget Ki Sambung Roso bisa ketemu ya. Terima kasih Dr. Rohmi. Iya, senang banget bisa bersilaturahmi dengan Ki Sambung Roso yang fenomenal. Dan kebetulan alhamdulillah aku juga ditemani oleh abangku yang bernama Bang Haji Ridwan. Bang Haji Ridwan, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah ya kan. Barakallah. Amin ya kan. Nah, malam ini sebenarnya aku ketemu dengan Ki Sambung Roso tidak ada unsur berbau-bau mistis, magis atau apapun ya. Hanya sekedar bincang-bincang saja ya kan, bincang-bincang ringan. Ingin tahu lebih dalam ya kan, lebih dekat gitu dengan sosok Ki Sambung Roso. Dari namanya nih Ki Sambung Roso tuh kalau bahasa Indonesianya apa ya Ki ya? Sambung Penyambung itu, rasa. Ya, sambung rasa, sambung rasa. Penyambung rasa, makanya kan jadi ada rasa nih ya kan, Rasa. tersambung ya kan. Alhamdulillah. Rasa dari hati ke hati. Yes. Itu rahasia di balik rahasia Allah. Nah, pengen tahu nih, aku pribadi ya, Ki ya, itu Ya, nama siap. Ki Sambung Roso nama asli apa gimana? Bukan. Nama asli saya Dian Anugrah Sulistiawan. Oke. Jadi Ki Sambung Roso itu julukan ya. Saya dapat dari Ya, riwayat. ketika saya bersemedi dulu ya. Bersemedi kemudian ada teriakan Sambung Roso seperti itu. Laki-laki apa perempuan suaranya? Suaranya laki, menggaung Sambung Roso. Tapi saya abaikan waktu itu, Ratu, saya abaikan. Lalu setelah itu saya selesai dari meditasi, saya santai, saya rokokan. Baru saya ingat, tadi ada suara Sambung Roso apa? Begitu saya coba muhasabah ya, introspeksi diri, apa ternyata mungkin karena selama ini saya membantu saudara-saudara saya yang datang ke tempat saya, sedulur saya itu mengalami masalah apa itu saya kaitkan itu bahwa metode dari saya untuk menyambungkan rasa yang terputus dari rasa cinta, terputus dari rezeki, rasa sayang dan sebagainya. Nah, itu di situ saya mulai pakai nama itu. Oke, jadi resminya nih berapa tahun yang lalu nih Ki? Resmi dipakai nama itu nih. Resmi 2012 atau 13 sekarang. Sampai saat ini ya, Sampai saat sekarang ini, ya, sampai saat gitu ini, kan. ya. Apa sih namanya? Ini di belakang sih ada baca tulisan Ki Sambung Roso Spiritual Sambung Roso. Education. Ya. Jadi di sini salah satu untuk belajar juga ya, belajar ilmu apa gimana tuh? Ki? Iya, jadi Sambung Roso Spiritual Education itu tempat di mana teman-teman yang ingin meningkatkan jiwa spiritual, yang ingin mempelajari ilmu gaib ya, bahasa umumnya itu gaib, bahasa pakaiannya itu ilmu metafisika atau ilmu supranatural. Pembelajaran memberikan edukasi di situ. Ratu. Itu ada minimal usia nggak? Kalau pengen yang belajar? Pastinya sudah siap mental, lahir dan batinnya sudah siap Ya. pastinya. Ya, seandainya usia 15 tahun sudah sudah siap, tidak apa-apa. Kalau murid Ki Sambung Roso sih rata-rata di usia berapa sih gitu muridnya? Banyak yang sepuh-sepuh memang, banyak yang sepuh-sepuh di atas usia 40 itu lebih banyak. Tapi kalau di usia remaja yang kecil itu bisa dihitung. Karena mungkin mental belum siap, jadi harus saya saring, harus saya cover dulu, difilter dulu, karena mental berkaitan dengan gaib itu mental, dengan pikiran, jadi bahaya, jadi nggak sembarangan mereka yang begitu aja belajar. Kalau hanya sekedar memahami esensinya aja nggak apa-apa, tapi ketika menjadi pelakunya itu harus disaring. Ya, kalau mungkin ada pemirsa di sana yang pengen tahu tempatnya di mana sih Ki? Bogor? Jadi ini sebenarnya Ratu, mohon maaf ya pemirsa, mohon maaf. Jadi di sini ini bukan padepokan. Ya, dulu saya memang ingin punya inisiatif untuk mendirikan padepokan, tapi semakin kesini saya tidak, karena saya membuat ini namanya menjadi pendopo Sambung Roso. Jadi pendopo Sambung Roso itu itu tempat di mana kita beristirahat, sharing dan sebagainya. Jadi seluruh teman-teman spiritualis boleh datang di sini, dimanfaatkan untuk apa. Bahkan saya setiap minggu insya Allah saya istiqomah, jika saya nggak ada acara atau nggak halangan, saya ada terapi massal gratis di sini. Terapi massal gratis. Ya, lokasinya di Kampung Alas Tua. Ya. Kampung Alas Tua. Kampung Alas Tua, iya, Gunung Sindur Bogor. Setiap malam Jumat
ada tausul khusus ya, ritual sambung rosok saya sebut. Di dalamnya apa sih? Sesuai syariat tetap. Jadi kita tawasul, kita baca yasin, zikir, dan muhasabah. Biasanya yang datang itu dari banyakan dari wilayah Bogor sendiri atau dari saat ini Jabodetabek, tapi di Jabodetabek kan ada 1-2 orang memang dari Sukabumi, ada dari Jawa Timur. Oke. Terus Ki Sambung Roso sendiri sih asli dari mana sih? Bogor asli atau gimana? Bukan, saya asli Jawa Timur. Jawa Timur. Tepatnya Surabaya. Wah, Surabaya. Arek-arek Surabaya. Arek Surabaya. Tapi gimana sejarahnya kok bisa sampai hijrah ke sini nih? Ya. Yang tahu mungkin pemirsa. Jadi sejarahnya saya di sini ini saya di 2017 saya mulai hijrah di Tangerang Selatan awalnya. Jadi waktu di Jawa Timur itu memang saya dapat tunjuk harus di Jawa Barat, Bang, di Jawa Barat. Tapi saya nggak tahu karena saya buta Jabodetabek, Jawa Barat. Kemana saya buta? Selama ini saya hanya di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur. Gentayangannya ya begitu di sini. Alhamdulillah waktu itu saya ada teman ya, saya anggap saudara ya, sudah saudara ya, dari Mabes Polri. Saya diajak, diminta untuk udah pindah di tempat saya, dikasih rumah. Bukan dikasih sih, disuruh nempatin di Tangerang Selatan, di BSD. Kira saya geser di sini, baru 4 bulan ini saya di Kampung Alas Tua Gunung Sindur, Bang. Baru alhamdulillah pupuk kecil ini mudah-mudahan bisa jadi berkah untuk Amin. Terus mungkin Ki Sambung Roso kenapa sih, mungkin pemirsa pengen tahu kok bisa tertarik ke dunia metafisika ini gitu loh. Apa yang membuat ketertarikan itu gitu? Ya. Jadi sesungguhnya manusia itu makhluk spiritual ya. Jadi setiap orang itu pasti memiliki jiwa spiritual yang bagus, tapi terkadang tidak terasah ya. Terasahnya, tergesernya ketika mereka memiliki masalah, baru dekat sama Allah, baru meningkatkan jiwa spiritual ya kan. Kalau saya memang dari sejak kecil saya itu gila ilmu, Ratu. Saya gila ilmu, jadi saya ngaji, tambahin tenaga dalam. Dulu itu ada zamannya pelatihan tenaga dalam itu banyak, logo hijau, terus apalagi banyak. Dan saya suka ngikut seperti itu. Saya belajar di berbagai macam guru, ada yang bayar, ada yang sampai 50 juta, ada ilmu kendam, ilmu menarikan pusaka. Nah, tapi perjalanan ya Bang ya, perjalanan spiritual saya ikhlas, nggak apa-apa, nggak masalah. Untuk guru sih apa sih yang enggak, gitu kan Bang. Itu. Kalau untuk ada pernah pengalaman di pesantren atau gimana? Kalau saya itu santri jalanan, Ratu. Jadi saya itu dulu waktu zaman era Gus Dur masih hidup di Jombang ya, karena saya sering kali saya hidup di Jombang juga lumayan lama, dekat pondok pesantrennya Gus Dur yaitu Tebu Ireng ya. Saya kadang kalau ketika Gus Dur ke situ saya ngaji tapi pulang. Itu saya sebut santri jalanan, dan saya memang ikro saya di jalanan. Jadi membaca situasi alam semesta itu saya anggap ikro. Dari Rasulullah kan ikro membaca Al-Qur'an. Kalau Ki Sambung Roso ikronya membaca situasi yang terjadi selama ini, ketemu dengan Ratu ini akan saya baca. Saya ikro apa makna dibalik abangku ini kesini, saya akan baca ikro apa, dan saya akan tafakur, saya akan berpikir kenapa Allah mempertemukan seperti itu. Jadi saya nggak pernah mengenyam bangku pondok pesantren, mohon maaf, tapi saya selalu belajar ilmu-ilmu Allah termasuk Al-Quran semampu saya. Itu. Ada nggak Ki pengalaman ngobatin orang yang sampai benar-benar sampai kayak kewalahan atau apa lagi, pengalaman yang benar-benar maksimal banget seperti apa sih gitu Ki? Kalau untuk terapi memang metafisika itu memang berat ya Bang ya, memang berat ya. Tapi kalau selama ini saya sih alhamdulillah, awalan sih enggak, karena memang ada tim Ratu, dan saya sendiri sudah biasa menghadapi orang seperti itu. Bahkan saya juga pasti kaitannya dengan kerasukan kan, kalau metafisika kerasukan atau abrasion ya, bahasa modernnya abrasion itu sering kali, bahkan saya pun pernah abrasion juga, kesurupan juga. Jadi saya paham antara orang ini akan kesurupan atau enggak, saya paham. Di insya Allah, alhamdulillah sampai detik ini saya diberikan kemudahan. Jadi tidak ada kendala yang fatal ya. Belum pernah, dan jangan pernah kalau bisa. Amin. Gini Ki, aku juga penasaran ya Ki ya. Siap. Aku di badan aku nih, diri aku pribadi ya, kan aku sering ditipu nih Ki, ya kan. Setiap berbisnis ditipu, dan itu sifat bisnisku memang sifatnya berisiko ya, karena investasi. Jadi tidak ada jaminan Ki. Misalnya aku naruh terakhir kemarin hampir 2 miliar lah, lebih malah gitu kan. Tiba-tiba ya orangnya menghilang begitu aja. Jadi itu terakhir nih aku ditipu yang besar tuh ya kan. Sebelumnya sih habis-habisan nih saya gitu. Ada nggak aku minta
doa dari Ki Samurokso. Di badanku nih ada apa-apa, ada yang nutup gitu ya, ada nutup rezeki atau apapun lah gitu. Coba aku pengen tahu, penasaran aku gitu. Jadi ini bukan mekanisme atau bukan teknik terawangan ya Bang Haji ya, mohon maaf ya karena saya bukan bakat terawangan. Cuman saya bisa merasakan energi yang terbentuk dalam diri kita ini, termasuk auranya ya. Sebenarnya aura bagus. Kalau saya melihat aura bagus, energinya juga bagus. Tinggal ditingkatkan jiwa spiritualnya. Hambatan itu setiap orang itu pasti ada, Ratu, ya kan? Pasti ada sedulurku ya. Jadi kalau bicara mengenai amalan itu ada khusus. Kalau kita merasa seperti cocok ini ya, Ratu ini cocok, seandainya dia saya anggap ini terzolimin namanya, terzolimin. Nah, ini ada sholawat yang selalu saya ijazahkan. Sholawat mereka-mereka yang merasa terzolimin itu asikil. Jadi itu biasanya saya ijazahkan untuk dibaca minimal setiap hari itu minimal ya 77 kali kontan. Artinya kontan apa? Nggak boleh dicicil. Tadi ketika sholat maghrib katakanlah langsung 70 kali, 77 kali selesai. Atau ditambah, itu minimal. Itu amalan yang sangat luar biasa bagi saya, penyempurna amalan itu. Namanya apa namanya? Sholawat asikil. Sholawat asli bisa dibacain enggak? Oke. Jadi saya lantunkan ya, kalau saya baca nanti kurang nyaman. Bismillah, mudah-mudahan pemirsa dari channel Ratu Kencono ini mudah-mudahan ketika mendengarkan bahkan mengikuti lantunan dari sholat asikil ini mudah-mudahan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Amin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bizzalimin wa akhrijana min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Diulang-ulang sampai 77 kali, dikit aja itu salah sikil. Nanti kalau memang ini pemirsa dari channel Ratu Kencono pingin tahu itu sholawat apa, langsung aja sholawat Ki Sambung Rasa biasanya keluar dari situ. Karena saya pernah membuat khusus, ada MP4-nya juga khusus sholawat itu. Insyaallah. Setiap hari terus sampai berhasil baru berhenti. Insya Allah, karena gini ya, jadi edukasi dikit. Ampura ya Bang ya, saya edukasi. Jadi gini, satu amalan itu akan selaras dengan kita, ya, akan interaksi dengan kita ketika kita sudah continue istiqomah mengamalkan. Jadi penyelarasan seperti itu dan akan ada dampak yang mereka mengatakan adalah keajaiban. Itu harus selaras dengan apa yang kita amalkan, apapun amalannya, apapun. Tapi dengan kita menjiwai dan itu tulus ikhlas karena berharap yang pertama syafaatnya Rasulullah atau ibadah berharap aja ibadah karena Allah udah, itu akan dampaknya efeknya luar biasa, terutama sholawat itu. Terzolimin kita tidak dizolimin dengan manusia aja, makhluk gaib pun bisa dizolimin kita, kena santet itu dizolimin makhluk gaib juga, kan gitu Abang ya. Nah, sholawat itu insya Allah tolak santet insya Allah, tapi kita harus selaras dulu, yaitu dengan apa? Mengistiqomahkan membaca sholawat itu gitu. Jadi harus istiqomah ya. Istiqomah karena Allah suka orang-orang istiqomah. Jangan lagi ngot-ngotan nih tomat ya, tomat umat ya kan, repot ya kan. Siap, iya. Jadi kalau untuk perempuan kan biasanya ada halangan nih, bisa nggak baca amalkan itu kalau lagi ada halangan nih? Sholawat itu bebas kok sebenarnya, bebas sebenarnya, asal tidak dibaca di toilet ya, kecuali baca Al-Quran, begitu ya Ustaz ya? Kecuali baca Al-Quran. Kalau sholat kemarin kan ada yang komentar, sholawat kok sama orang pemabuk, nggak apa-apa, mabuk sholawat nggak masalah, nggak ada. Bebas. Kan saya bilang orang Nasrani, jamaah saya ini ada yang Nasrani, boleh baca sholawat. Kata siapa? Di mana dalilnya orang Nasrani nggak boleh baca sholawat? Orang sholawat itu mendoakan baginda Rasulullah. Siapa tahu dengan sholawat mereka dapat hidayah? Kita nggak tahu. Iya, Betul nggak? Nah, jadi kita mendoakan Rasulullah pada intinya untuk diri kita. Betul. Karena Rasulullah tidak perlu sholawat kita. Betul. Kita perlu sholawat Rasulullah, bukan begitu Ki? Betul. Katanya malaikat juga bersolawat ya. Yes. Nabi, ya kan? Allah dan para malaikat bersolawat. Karena itu firman Allah, ya kan? Iya. Jadi Inna Allah wa malaikatahu malaikatahu yusholluna yusholluna 'alan ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Mungkin Allah Bang dan Haji, para malaikat bersolawat kepada Rasulullah Bang Haji SAW. mungkin bisa menambahkan, mungkin ada tambahan-tambahan doa seperti apa gitu bagi pemirsa yang pengen tahu gitu lebih dalam. Siapa? Tambahan-tambahan apa gitu ya kan, doa-doa gitu ya kan. Ya, Doa penarik rezeki atau kesuksesan atau apa gitu Bang Haji. ya.
yang dikatakan tadi oleh Kisah itu semuanya itu udah menyakup semua. Tapi ada tambahan sedikit. Ada doa yang sekarang pada saat ini sedang COVID, ya susah rezeki, susah dagang, susah segala macam dan lain-lain. Ada doa yang abang gunakan dan abang pakai dan abang ijazahkan pada malam ini, ya, yaitu singkat, padat, jelas. Ya, doanya singkat doang. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Barang siapa yang membaca doa ini, kata para wali dan para ulama, seumur hidupnya tidak akan pernah susah. Seumur hidupnya tidak akan pernah susah. Jadi diamalkan istiqomah yang dikatakan tadi Kisah istiqomah. Istiqomah maksudnya apa? Istiqomah itu dijalankan terus-menerus setiap hari. Continue. Bahasa Inggrisnya continue. Bahasa Betawinya terus-menerus. Terus-terusan gitu. Jadi itu doa. Barang siapa yang membaca doa ini, kata para ulama dan para wali Allah, maka seumur hidupnya tidak akan pernah susah. Dan dijalankan dengan apa? Dengan puasa Selasa, Rabu, Kamis. Kenapa harus puasa Selasa, Rabu, Kamis? Kenapa? Karena pada saat Selasa, Rabu, Kamis, hari Kamis itu Sayyidul Ayyam. Malam yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yang karomah. Makanya Selasa, Rabu, Kamis. Ya, dan dipuasakan dan dibaca sebanyak-banyaknya. Karena Allah paling suka, paling cinta kepada orang yang minta kepada aku. Kalau engkau tidak minta kepada aku, berarti engkau orang sombong. Berarti kata bahasa Betawinya, lu orang sombong, lu nggak minta sama gue. Karena gue yang maha kaya, aku yang maha kaya. Ya Allah, ya Rozak, aku yang maha memberi rezeki. Dan diamalkan itu. Makanya abang mengamalkan itu. Jangan bisa ngomong doang, tapi tidak mengamalkan. Karena abang mengamalkan itu, sehingga seumur hidup tidak akan pernah susah. Itu aja. Jadi Bang Haji yang Bang Haji bilang, Bang Haji pernah mengawalin selawat, tanpa berhasil Bang Haji bisa membangun masjid Taim Bang Haji ya. Ya. Emang berselawat ini pemirsa luar biasa pemirsa. Karena dengan kita berselawat pemirsa nih, insya Allah nih ada tuh satu malaikat khusus tuh mencatat, ditugaskan oleh Allah itu untuk mencatat barang siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu ada satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mencatat itu manusia yang berselawat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi barang kita berselawat pada Nabi besar Muhammad SAW, ada satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mencatat selawat kita. Jadi nggak main-main nih masalah selawat permisa. Masalah selawat ini tidak main-main. Allah Subhanahu Wa Taala pun berselawat pada Nabi besar Muhammad SAW. Apalagi kita, siapa kita? Allah yang menciptakan Nabi Muhammad dan yang menciptakan kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Masa kita sebagai umat Nabi yang akan mendapatkan syafaatnya Nabi, kita nggak berselawat, sombong amat kita. Oleh karena itu, kita marilah banyak-banyak berselawat pada Nabi besar Muhammad SAW. Satu kali kita berselawat pada Nabi besar Muhammad SAW, pahalanya itu 10 kali lipat. Itu pasti. Itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran pahala. Satu kali kita berselawat akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala 10 kali lipat ganjaran pahala. Oleh karena itu marilah kita banyak-banyak berselawat pada Rasulullah SAW. Dan Bang Haji pun sudah merasakan berapa kali Bang Haji itu berbicara. Bang Haji mengamalkan selawat, alhamdulillah Bang Haji bisa membangun Masjid Talim. Bukan begitu Bang Haji? Ya. Jadi paling enggak kan kita bersolat itu kalau bisa setiap hari ya. Iya. Setiap habis sholat 5 waktu Benar, minimal 7 kali Benar. gitu ya, minimal ya kan. Yang pasti harus apa tadi istiqomah ya. Nah, Ki, aku mau tanya ya, ada nggak sih pengalaman ritual misalnya kayak bertapa terus yang apa sih pengalamannya ekstrim, kayak bisa nggak diceritain gitu? Ki? Penasaran aku. Ya. Jadi kalau pengalaman saya tapa pendem ya, jadi di kubur cuman kepalanya aja yang di permukaan dari tanah. Gitu.
itu memang kalau orang nggak kuat itu harus gelap, memang harus gelap. Jadi di tanah boleh, di tanah makam juga boleh, tapi Outdoor, harus indoor? gelap. Di luar, Oh, di luar, outdoor ya? ya outdoor. Jadi yang paling nggak nyaman itu waktu hujan. Bayangin kita nggak bisa ngusap itu, mau nggak mau terlalu pusingnya minta ampun, sampai rasanya itu kayak mau pingsan waktu itu. Gitu. Kalau masalah penampakan dan sebagainya pasti udah biasa, orang yang melakukan itu harus sudah siap karena lahir batin. Makanya saya bilang Siap belajar. mati. Jadi ya memang harus pesen pamit. Saya dulu juga pamit dengan ibu saya dan keluarga saya bahwa saya belajar mati gitu. Ya kan, saya belajar mati karena sebagai manusia itu mengingat akan datangnya kematian. Maka belajar mati itu penting. Belajar agak sukma itu juga belajar mati sebenarnya. Keluarnya sukma dari tubuh itu seperti kita mati ya. Jadi manusia itu harus belajar mati. Gimana cara mati baik? Nah, maksudnya gitu. Dengan ritual apa, dengan syariat yang harus dilakukan, itu sebenarnya membimbing kita ke dalam kematian yang insya Allah husnul khotimah. Jadi ada di luar sana yang memanfaatkan bukan untuk belajar mati, tapi untuk belajar ilmu-ilmu yang di luar dari itu. Contoh untuk agar kebal bacok, contoh untuk agar menghilang. Nah itu insya Allah itu kurang tepat bagi saya, mohon maaf. Makanya belajar itu niatkan untuk ibadah Allah, itu aja. Itu berapa lama Ki berhasil? Apanya? Berhasil? Apa tadi itu? Yang kubur-kubur setengah. Saya waktu belajar itu saya tidak punya niatan untuk apa-apa. Jadi saya waktu itu 3 hari aja. Oh, 3 hari. 3 hari. Makan apa enggak makan, ada yang nyuapin guru saya. Oh, tetap tetap makan. makan Tapi ya, puasa. tetap. Tapi puasa di jam-jam itu tetap. Karena ya memang hakikatnya manusia seperti itu. Gitu. 3 hari nggak makan juga pernah. Juga pernah, jadi oleng, tapi itu maksimal seperti itu. Kalau lebih dari itu yang dikhawatirkan itu tadi fisik seseorang beda-beda, bisa jadi memaksa. Oh. Jadi hati-hati. Tadi kan Ki Sampurrosho kan bilang kalau pas mau bertapa izin pamit sama orang tua. Iya. Kok nggak, istri kok nggak disebut? Ratu Bibi, Waktu itu saya belum ingat menikah. mengenai Iya. kalau kita mau sesuatu izin sama orang tua, saya ingat omongan Bang Haji. Bang Haji pernah ngomong tuh di YouTube atau dengan murid-muridnya. Bahkan kalau ada orang yang mau belajar dengan Bang Haji, Bang Haji bilang harus pamit dengan ibunya, terus harus cuci kaki air ibunya. Saya ingat tuh, kalau Rasulullah, ridallah fil ridha walidain, wasatullah fil ridha walidain. Karena ridha Allah itu tetap pada kedua orang tua dan kemurkaan Allah itu pada kemurkaan orang tua. Bukan begitu Bang Haji ya, yang Bang Haji pernah berkata ya, tetap ada murid Bang Haji, lalu Bang Haji bilang ya, murid kita izin orang tua, bahkan Bang Haji suruh cuci kaki orang tua. Bener Bang Haji ya. Jadi tadi yang Aki bilang tuh seperti itu Bang Aki ya. Sama dari apa orang tua didahulukan Ki ya. Jadi memang, dan saya juga melakukan itu. Jadi saya gini, saya cuci kakinya, lalu saya suruh ibu saya meludahi, saya minum. Oh, meludahnya di baskom kan? Iya, jadi saya minum dan saya memang berharap taubatan nasuha ya. Dan waktu itu memang saya itu dulu itu saya berandal. Saya itu anak pang. Saya anak jalanan dan saya bayari teman-teman saya mabuk. Saya bosnya. Dari uang dari mana? Mencuri uang ibu saya, keluarga saya. Saya dulu orang bejat. Ya, alhamdulillah. Tapi saya yakin kok nanti ya di hari akhir nanti surga itu bisa jadi bukan banyak orang-orang yang berpakaian kayak orang, bukan, tapi banyak orang yang bejat tapi mau bertobat. Jangan salah. Di situ ya, mau bertobat. Bener. Bukan tobat kumat ya. Jadi tobat kumat itu tanda bahwa sebenarnya belum diterima tobat nasuhanya, belum diterima. Jadi masih OTW seperti itu. Saya juga mengalami seperti itu. Makanya buat teman-teman, kenapa sih saya terketuk, saya itu bikin konten ngajak teman-teman mabuk untuk istighfar, sholawat, dan saya buka mata batinnya agar dia sadar bahwa kamu itu minum khamr itu sedang dengan setan, karena khamr itu kan minuman setan. Nah mereka bersama setan tuh gimana? Saya bukakan mata batinnya ya kan, pembuktian. Jadi bisa ngelihat wah seperti ini. Dan alhamdulillah meskipun nggak semuanya tobat, tapi ada 1-2 mereka dapat hidayah. Karena mungkin saya ajak istighfar dan sholawat itu mungkin ya, insya Allah seperti itu. Nah, saya itu bukan orang baik, saya orang yang bejat, sangat bejat saya. Mantan. Memang kita nih pemirsa, kita lebih baik kita bejat di awal, tapi baik di akhir pemirsa. Jangan sampai kita nih di awal baik, di akhir kita tidak baik. Tapi kita lebih baik kita di awal jelek, tapi di akhir baik. Ya gitu Ustaz ya. Dan mengenai tadi tuh yang Aki bilang tuh kita mengenai orang tua, emang ini mengenai orang tua ini dahsyat.
Kalau Rasulullah al-jannatu tahtal aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jadi ibu Rasulullah itu bahkan pernah berbicara, ya kan, kita waktu belum meninggal, umati, diingat pada kita. Dan bahkan siapa yang paling kita harus hormati? Ummu. Bahkan ikan di dalam satu keluarga, ikan ibu itu sangat penting. Kenapa? Karena madrasatul ula. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah pelajaran bagi anak-anaknya. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu pelajaran bagi anak-anaknya. Sebelum anak-anak itu kita didik kemana-mana, di rumah dididik dengan ibu. Jadi ini mengenai mengenai ibu nih luar biasa. Jadi kita nih benar-benar kita harus memperhatikan nih mengenai kepada orang tua kita dan kepada guru kita. Tapi yang lebih dahsyat lagi nih dengan guru kita, pemirsa. Karena kalau kita dengan orang tua, tanpa kita minta maaf dengan orang tua, sebejat apapun kita tidak mendapat orang tua. Walaupun orang tua kita kesel sama kita, tapi di hati orang tua kita udah pasti memaafkan anaknya. Tapi dengan guru harus berhati-hati, karena guru ini orang lain. Guru ini orang lain, tidak seperti orang tua. Orang tua seperti apapun durhakanya kita, udah pasti orang tua kita memaafkan kita. Tapi dengan guru kita harus berhati-hati, karena guru ini bukan siapa-siapa kita, bukan orang tua kita, orang lain di hadapan kita. Jadi kita harus berhati-hati dengan guru. Jadi kalau kita punya guru itu kita harus hormati guru kita. Kalau dengan orang tua kita tidak perlu minta maaf orang tua udah pasti maafin kita. Tapi dengan guru kita tidak tahu guru itu memaafkan kita atau tidak. Jadi kita harus berhati-hatilah terhadap guru kita. Apapun yang diberikan oleh guru kita, walaupun alit yang diberikan guru kita harus hormati. Walaupun kita lebih pintar dari guru kita, tapi kita harus menghormati guru kita. Karena guru kita itu adalah orang lain bagi kita. Tapi kalau kedua orang tua kita adalah dia, orang tua ibu kita yang melahirkan kita, ayah kita yang menafkahin kita. Tanpa kita minta maaf, otomatis dia akan maafkan. Walaupun di mulutnya mengeluarkan sesuatu yang tidak mengenakan, tapi di hatinya tidak akan, pasti dia memaafkan. Tapi guru belum tentu seperti orang tua. Oleh karena itu, pemirsa, hati-hatilah kalian terhadap guru. Jangan sampai kalian menyakiti guru kalian. Kalau kalian menyakiti orang tua kalian, di hati orang tua kalian pasti maafin kalian. Tapi dengan guru, belum tentu guru itu memaafin kalian. Oleh karena itu berhati-hatilah dengan guru. Itu pesan dari saya Al-Fakir, Ustadz Zainal Fikri UJF. Berhati-hatilah dengan guru. Menghormatilah guru. Karena guru tidak seperti orang tua. Guru adalah orang lain bagi kita. Orang tua, apapun ucapannya, pasti di hatinya, di golbinya, pasti akan memaafkan kita. Itu aja pesan saya dari Al-Fakir. Insya Allah perkataan Al-Fakir ini bermanfaat untuk diri Al-Fakir, agar Al-Fakir bisa menghormati guru Al-Fakir dan antum-antum sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Gini mungkin ada pertanyaan oleh pemirsa ya. Kalau tadi kan berbicara berbakti kepada kedua orang tua. Kalau yang masih punya orang tua, bagaimana kalau yang sudah tidak punya orang tua, bagaimana tuh? Kalau yang tidak orang tua kita sudah meninggal dunia, kita doakan orang tua kita. Berdoa dengan khusus. Al-Fatihah Sumaylaru ususon. Kita sebut orang tua kita. Insya Allah doa itu akan nyampe. Tapi kalau orang tua kita masih ada, berbaktilah sama orang tua kita. Tapi kalau orang tua kita tidak ada, kita doakan. Tiap sholat kita doakan. Kita kirimkan Fatihah. Karena Fatihah itu akan nyampe ke orang tua kita. Dan Bang Haji Ridwan sudah beribu-ribu kali di dalam Masjid Ta'lim dan di dalam YouTube-nya. Kalau kita mengirimkan Al-Fatihah, itu ada satu malaikat itu akan menyampaikan itu Fatihah itu tuh seperti nampas emas itu kepada orang tua kita. Jadi itu akan nyampe. Kita kirimkan Al-Fatihah Sumaylaru ususon, kita sebut nama orang tua kita binya, itu akan nyampe. Itu Bang Haji sudah mungkin udah berulang-ulang kali, beribu-ribu kali itu dalam YouTube-nya, di dalam taklimnya sudah berbicara seperti itu. Saya rasa murid-murid Bang Haji dan para penonton YouTube Bang Haji mungkin sudah sering kali mendengar perkataan Bang Haji. Dan saya berharap antum-antum sekalian ini bisa memakai itu.
Jangan hanya mendengarkan. Jangan sampai masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Lebih baik kita pakai. Jadi gini, kita punya ilmu sedikit, kita amalkan, ilmu itu akan bermanfaat. Kita punya ilmu banyak, nggak diamalkan, nggak dipakai, tidak bermanfaat. Oleh karena itu, marilah kita semua permisa ini agar kiranya untuk memakai masukan, kita dengar dari YouTube, kita dengar dari taklim, jangan sekedar dengar, kita pakai, kita amalkan kepada anak, sama istri kita, saudara kita, agar ilmu itu bermanfaat. Kita pakai, kita amalkan, bermanfaat, akan mengalir tuh pahala kita tuh. Karena apa? Ilmu itu tidak yang bermanfaat. Karena apa? Kalau Rasul firman Allah mengatakan dalam Al-Quran, al-jazau ihsan il ihsan. Kalau kita berbuat kebaikan itu akan balik kepada kita. Kita memberikan sesuatu, amalan. Yang tadi Aki memberikan amalan, Aki memberikan ijazah, Bang Haji memberikan ijazah, itu akan mengalir pahalanya. Begitu juga kita dapat ijazah dari Aki, kita dapat ijazah dari Bang Haji, kita amalkan lagi, kita berikan lagi, mengalir terus pahalanya untuk diri kita. Gitu. Mungkin sekarang nggak kelihatan, tapi nanti di hari akhir akan kelihatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Oke pemirsa, ini sebelum aku akhiri ya Kisah Muroso, saya minta kata-kata mutiara atau pesan-pesan untuk pemirsa di sana. Saya selalu mengingatkan kepada semua ya, dalam alam semesta ini cukup sederhana sebenarnya. Yang mengendalikan di dalam hidup kita ini adalah pikiran kita sendiri. Bahkan Allah itu sebenarnya memberikan pusaka sejati yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi pusaka sejati itu apa? Itu adalah pikiranmu atau ya. Jadi saya selalu mengingatkan, satu pesan saya, selalu berpikir, berucap dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif ke dalam hidupmu dan keluargamu. Bang Haji, silakan. Terima kasih Kisah Muroso. Bang Haji, bisa ditambahkan? Ya kalau abang cuma sedikit aja, singkat padat jelas. Selalu istiqomah dengan yakin, berani dan tegas dengan ilmu Allah dan ayat Allah. Karena ayat Allah, ilmu Allah akan membahagiakan kita di dunia wal akhirah dengan istiqomah, terus menerus yakin, berani dan tegas. Jalankan itu. Doa, usaha, iman, tawakal. DUIT, duit. DUIT, doa, usaha, iman, tawakal. Dan sip, sabar, syukur, ikhlas, pasrah. Insya Allah kita barokah di dunia wal akhirah dan bahagia dunia dan akhirat. Itu aja sih. Jalankan itu terus. Untuk Ustaz, kalau saya, kalau Rasul, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirat. Jadi kalau kita dengar kebaikan dari guru kita, dari teman kita, dari siapapun, kita sempat luaskan. Dan kalau kita dengar keburukan, cukup di diri kita saja. Karena kalau kita sempat luaskan, menjadi mudarat untuk diri kita dan untuk yang lain. Itu saja. Ya. Terima kasih Ustadz Bang Haji dan Kisah Muroso. Terima kasih. Ya pemirsa, inilah ya bincang-bincang malam ini ya. Senang banget bisa bersilaturahmi sama beliau-beliau para senior ya kan, dan yang pasti bermanfaat apa yang telah disampaikan gitu kan. Oke, terima kasih untuk semuanya ya kan. Sampai ketemu lagi dan jangan lupa like, subscribe dan komen di Ratu Kencana Wungu Channel. Sampai ketemu lagi.